Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu, kembali kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kali ini kita memasuki bab kedua dan pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ketiga, dengan judul hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Baik, yang kali ini kita memasuki pada materi yang terakhir, yaitu tentang istiqomah. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah dengan hati yang ikhlas, mengharap keridhaan-Nya agar kita diniatkan agar niat kita pada hari ini benar-benar diijabah oleh Allah, dan tentunya menjadi amal saleh dan ditambahnya ilmu kita dengan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak kami sekalian, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja kepada pembelajaran kita. Ya. Hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqamah, pertemuan yang ketiga. Allah berfirman di dalam firman-Nya surah Al-Anfal, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Surat Al-Anfal ayat yang ke-13. Nah, anak-anak kami sekalian, ayat ini sebagai dalil kita dari pelajaran kita tentang istiqamah. Allah menceritakan orang-orang yang mengakui atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka setelah mengatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka tetap istiqamah. Nah, istiqamah di sini adalah berpegang teguh dengan agama Allah. Mereka tidak sedikit pun dapat dirubah keimanannya. Banyak kisah yang menggambarkan tentang istiqomahnya keimanan seseorang, seperti sahabat Rasulullah yang bernama Bilal radhiyallahu anhu. Seorang Bilal adalah budak, di mana pada masa itu budak memiliki derajat yang sangat rendah di mata manusia. Ia kemudian mengenal Islam, lalu secara sembunyi-sembunyi ia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi pada akhirnya tuannya, ya, Abu Jahal atau Abu Lahab, ya, Abu Jahal, ya, mengetahui tentang keimanan dari budaknya ini, lalu dia pun menyiksa budaknya agar meninggalkan keimanannya kepada Allah dan kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan teguh hati, dengan keistiqomahan yang kuat, meskipun didera dengan siksaan yang berat, namun Bilal bin Rabah tetap saja istiqamah dengan imannya kepada Allah, sehingga Allah turunkan pertolongannya melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq yang membelinya lalu memerdekakannya. Nah, ketika orang sudah beristiqamah, maka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Mereka
meyakini akan pertolongan Allah ketika dia sudah beristiqomah. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ketika seseorang sudah memegang keimanannya dengan kokoh, maka dia tidak akan ada rasa khawatir meskipun di depannya siap puluhan pedang, puluhan anak panah, bom, meriam sekalipun yang akan menghancurkannya, tetapi dengan keimanannya dia akan kokoh dan dia tidak akan khawatir dengan kematian, dan tidak pula dia bersedih hati dengan kefanaan dunia ini. Nah, anak-anak sekalian, lalu kalau begitu, apa itu istiqomah? Pengertian istiqomah. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuensi dalam tindakan. Jadi kokoh atau kukuh pada pendirian dan konsekuensi dalam tindakan. Artinya apa yang dia yakini, dia pegang teguh, dan dia siap menerima konsekuensi apapun yang terjadi dalam keteguhannya ini. Nah, dalam makna yang lebih luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan. Sikap teguh dalam membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Ini istiqomah ya anak-anak sekalian. Kalau kita sudah istiqomah, kokoh, kukuh kita pada satu keyakinan kita, maka peganglah kuat-kuat keyakinan itu dan kita siap menghadapi konsekuensi apapun yang akan terjadi. Ya, apapun yang akan terjadi, maka kita harus beristiqomah, dan istiqomah yang benar adalah istiqomah yang dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa yang berbunyi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho kepada Allah sebagai Rabbku, aku ridho kepada Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusannya. Inilah sikap seorang muslim. Dia harus memegang keridoannya kepada Allah, keridoannya terhadap Islam, keridoannya terhadap pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampai kapanpun tiga hal ini selalu dia pertahankan walaupun nyawa taruhannya. Itu dia pengertian istiqomah. Nah, istiqomah di dalam kehidupan. Tadi kalau istiqomah dalam iman, sekarang istiqomah dalam kehidupan itu bagaimana? Istiqomah dalam kehidupan, yang pertama, kita kukuh dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Kita kokoh, kuat, bagaikan batu karang meskipun dihempas dengan ombak yang kuat, tetapi dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kita tetap istiqomah. Misalnya kita ingin melaksanakan sholat, lalu ada orang yang mengajak kita untuk meninggalkan sholat, maka kita tolak dengan mentah-mentah bahwa aku akan istiqomah kepada perintah Allah. Dan ketika ada orang yang mengajak kita bermaksiat, mencuri misalnya, lalu kita bilang tidak, karena kita istiqomah untuk memegang, untuk tidak melakukan apa yang telah menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istiqomah di dalam menjaga waktu sholat. Ya, sholat ini adalah waktu awal sholat adalah sesuatu yang dicintai Allah. Sebagaimana sebuah hadis menjelaskan ketika Nabi ditanya tentang ayu amalin ahabbu ilallah. Ayu amalin ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai Allah? Salah satunya Nabi mengatakan as-salatu ala waqtih. Salat pada waktunya. Maka kita harus istiqomah. Istiqomah bisa menjaga waktu salat kita dan berjamaah di masjid bagi yang laki-laki dan mendapatkan saf yang pertama. Ya, kita harus istiqomah di dalam salat. Jangan sampai salat kita ini salat yang dilaksanakan di ujung-ujung waktu atau meninggalkan sama sekali salat. Karena sesungguhnya amal yang paling pertama dihitung Allah nanti di akhirat adalah salat.
Jika baik solatnya, baiklah seluruh amalnya. Yang ketiga adalah istiqomah di dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu senantiasa terus dilakukan sepanjang hayat. Jangan sampai kita berhenti untuk belajar dan belajar. Sedikit banyak tapi tetaplah belajar. Sedikit banyaknya tapi tetaplah menuntut ilmu. Jangan pernah tinggalkan menuntut ilmu. Jangan pernah tinggalkan jendela dunia. Karena ilmu adalah jendela dunia. Teruslah menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Yang keempat adalah istiqomah di dalam mentaati peraturan. Bahwa hidup ini ada peraturannya. Bahwa ada larangan, ada perintah, ada yang boleh, ada yang tidak. Maka kita harus istiqomah dengan itu. Khususnya ketika kita mentaati peraturan-peraturan di dalam kehidupan dan pemerintahan kita. Maka istiqomah, ya, tidak mau melanggar peraturan lalu lintas, tidak mau melanggar peraturan undang-undang pidana, tidak mau mengambil hak orang lain, ya. Ini peraturan. Dan di sekolah kita taat dengan peraturan. Ketika guru telah menjelaskan tata tertib disiplin dalam sekolah, maka kita taat dan istiqomah kepada itu. Yang kelima adalah istiqomah dalam ikhlas dalam berbuat. Jadi ikhlas dalam berbuat ini perlu. Ya, di dalam berbuat kita perlu dengan keikhlasan. Karena agar apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ikhlas, ya. Kita harus ikhlas. Nah, baik anak kamu sekalian, itu istiqomah dalam kehidupan. Selanjutnya hikmah istiqomah. Yang pertama, orang yang beristiqomah akan hilang rasa takut dan sedih dari dirinya. Tidak ada kesedihan tentang dunia ini. Tidak ada pula kebahagiaan berlebih tentang dunia ini. Baginya dunia ini hanyalah sementara. La'ibu, hanya permainan. Dunia ini hanya permainan dan akan ditinggalkan. Maka tidak ada kesedihan dalam dirinya ketika dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan tiada kegembiraan yang berlebihan bagi dirinya ketika dia mendapatkan sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kecuali itu kebaikan di akhirat nanti. Ia hanya fokus kepada akhirat, maka tidak ada rasa takut, rasa sedih di dalam hatinya, dan tidak ada rasa gentar ketika dia membela kebenaran. Hikmah yang kedua adalah tumbuhnya sikap ulet dan tekun. Orang yang istiqomah, dia akan ulet dalam satu perbuatan, tekun dalam satu kegiatan. Dia tidak akan berubah, melenceng sana, melenceng sini. Dia akan tegak lurus pada jalan yang telah digariskan, dan dia semangat dalam mengejar kebaikan itu. Ulet dia mengerjakan sebuah kebaikan itu. Dia akan tekun dalam menekuni satu pekerjaan, dan dia tidak akan pernah bersikap seperti angin, ya, seperti pohon yang ditiup angin. Ketika ditiup ke kanan, dia ikut ke kanan. Ketika dia ditiup ke kiri, dia ikut ke kiri. Tapi dia ulet dan tekun dalam menjalankan kehidupannya. Kemudian orang istiqomah akan senantiasa sabar dalam hidupnya. Ia memandang sebuah kesusahan adalah sebuah ujian dari Allah yang akan mengangkat derajatnya. Ia tidak menjadikan dunia ini berada di dalam hatinya, tapi dia jadikan dunia ini berada di tangannya. Bukan dunia yang mengendalikan dirinya, tapi dialah yang mengendalikan dunia. Sehingga dia akan sabar dalam setiap hal. Ketika Allah uji dia dengan musibah, dia sabar dengan ujian tersebut. Dan ketika Allah uji dia dengan kesenangan, dia bersyukur dengan kesenangan tersebut. Inilah orang mukmin yang sabar. Ajaba, ya, kata Rasul, ajaba li amril mukmin. Sungguh luar biasa urusan-urusan seorang mukmin itu. Jika dia ditimpa musibah, dia bersabar, dan itu baik baginya. Ketika dia diberi kesenangan dan dia bersyukur, dan dia itu baik baginya. Itulah kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Nah, anak-anak kami sekalian, begitulah ya ringkasan dari materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kamu bisa mengambil hikmah dari pelajaran kita, dan tentunya kamu dapat mengamalkan di dalam kehidupan kamu sehari-hari agar apa yang kita pelajari bisa kita amalkan dengan baik, karena ilmu itu diamalkan. Ilmu tanpa amal
itu sama seperti lilin yang membakar dirinya sendiri. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa, dia tidak akan memberikan makna apa-apa. Maka ilmu itu harus kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kamu dapat memahami ini semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.